Di video kali ini, kita akan mencoba menjalankan perintah MySQL yang termasuk ke dalam kategori DML atau Data Manipulation Language. Di sini, ada 3 perintah yang termasuk kategori DML, yaitu ada insert, ada update, sama ada delete. Kita langsung aja nih praktekin, karena penjelasannya kemarin udah dijelasin di video terpisah. Jadi di video kali ini kita langsung aja. Gue udah aktifin examnya. Jadi ini tinggal masuk aja ke localhost. Terus kita ke phpMyAdmin. Kemarin di video yang DDL, struktur database yang udah kita buat itu kita hapus lagi. Jadi kayaknya ini kita harus buat lagi ya. Kita buka dulu contekannya. Kita buat tebal kayak gini pakai DDL. Kayaknya langkah yang ini kita percepat aja ya, karena kemarin udah dijelasin juga di video sebelumnya. Di sini kita udah buat database yang namanya toko online. Terus struktur database-nya itu ada kolom ID, nama, sama email. Kita mau menggunakan DML untuk memasukkan data baru ke tabel pelanggan ini. Ini contekannya. Contekan buat yang DML, kita akan memasukkan data ini ke tabel yang namanya pelanggan menggunakan perintah insert ini. Jadi kita kayak gini aja nih, kita ke tab SQL, terus kita tinggal kayak gini, insert into, kita masukin nama tabelnya pelanggan kayak gitu, terus kita tulis values untuk masukin si datanya. Untuk masukin datanya kita punya struktur kayak gini, ID, nama, sama email. Jadi kita harus masukin 3 ini. Berarti di sini ya, sebelum values kita masukin ID, nama, sama email kayak gini. Kita giniin dah ya, biar nggak pusing. Values-nya kita masukin data yang mau kita masukin ke dalam database-nya. ID-nya kita masukin satu aja kayak gini. Terus nama, kita masukin nama yang mau kita masukin. Kita tulis adik kayak gini. Terus emailnya kita ngarang aja ya. Kita masukin kayak gini. Terus ini tinggal kita tutup, terus kita kasih titik koma. Ini harus sesuai ya. Kalau di sininya ada 3 kolom, di sini datanya juga harus ada 3. Maksudnya 3 ini ya, ada ID, nama, sama email. Kalau kita enter, terus kita masuk ke sini, kita masuk ke browse, si datanya yang ini udah masuk. Data dengan ID 1, terus namanya Adi, emailnya adi@adi.com. Jadi kayak gitu untuk menggunakan insert. Di sini kalau kita kecontekan lagi, ini ada perintah insert yang memasukkan 2 data sekaligus. Jadi kalau ini kita cuma satu aja kan ya. Kalau misalkan kita mau nambahin 2 data sekaligus, berarti kita tinggal kayak gini aja nih. Ini data yang tadi kan, yang tadi udah masuk. Kita tinggal ubah aja nih datanya. ID-nya kita kasih 2, terus namanya jadi Ida. Ini Ida juga lah ya. Ini satu data baru. Terus kita kasih koma di akhirnya.
Kita kasih tanda kurung lagi kayak gini. Kita masukin data kedua yang mau kita input. Misalkan Aji gitu. Ini kok warna biru ya? Oh, ini kita lupa tanda kutip satu. Kayak gini. Terus tinggal tutup pakai titik koma. Ini kalau mau 2, 3, 4 atau berapapun datanya, sama aja caranya, tinggal tambah koma aja di sini. Jadi kalau kita enter, ini error nih, kenapa? Duplicate entry 2. Berarti ID-nya ada yang duplicate. Kita refresh dulu nih. Udah masuk di sini sih ya. Cuma ini error, kenapa nih? Oh, ini mungkin karena ID-nya auto increment ya. Jadi gimana nih? Kita hapus aja nih ID-nya yang ini. Di sini kita hapus juga. Kalau udah kayak gini, ini udah ada kan ya di sini. Kita ubah namanya aja. Jadi Iis gitu. Yang ini kita jadiin apa ya? Anom. Kayak gini, kalau kita enter, ini harusnya nggak ada error ya. ID-nya ini auto increment nggak ya? Kayaknya enggak deh. Kita ke sini dulu. Kita ke struktur. Ini kita change. Kita tambahin auto increment. Yang ini ya. Ini kita save. Ini udah auto increment. Jadi kalau yang ini kita enter, ini harusnya udah nggak ada masalah. Karena si ID-nya udah auto increment. Tadi salah ya waktu buat tabelnya. Si ID-nya kita nggak buat auto increment. Jadi si SQL-nya masih minta buat masukin ID yang tadi. Setelah kita ubah jadi auto increment, ini si ID-nya, si datanya udah masuk. Kalau di sini kita refresh, mana nih? Di sini harusnya data yang tadi udah masuk. Data ini masuk tanpa kita menginputkan ID secara manual. Jadi kayak gitu untuk menggunakan insert di MySQL. Di komen selanjutnya kita mau pakai update. Ini data yang mana nih yang mau kita update? Kita ubah data yang anom aja nih ya. Untuk menggunakan update, kita tinggal tulis kayak gini aja, update pelanggan, karena nama tabelnya pelanggan ya. Terus kita set. Kita ubah apanya ya? Kita ubah emailnya deh ya, jadi @gmail gitu. Set email, kita kasih sama dengan, kita masukin email yang baru, anom@gmail.com. Terus kita masukin parameternya mungkin ya sebutannya. Kita tulis where ID sama dengan ID-nya tuh berapa ya? 5. Berarti di sini kita tulis 5. Udah nih harusnya kayak gini aja untuk mengupdate data. Kita enter. Kalau kita ke sini ini masih @anom.com. Kalau kita refresh, ini harusnya berubah jadi @gmail.com. Jadi kayak gitu untuk mengupdate data atau mengedit atau mengubah data. Kita ke sini lagi, kecantikan lagi. Ini update customer lebih dari 1 nih. Kita tinggal kayak gini. Kita coba deh ya. Kita coba di sini ya. Ini kita ubah yang mana ya? Iis sama Aji deh ya. Ini berarti 3.
Ini tuh siapa ya? Iis ya? Aji kayaknya. Kita jadiin @gmail.com. Kita copy paste aja. Terus ini siapa nih? Iis@gmail ya. Iis kayak gini. ID-nya kita ganti jadi 4. Terus kita enter. Ini 2 sekaligus nih yang keganti. Di sini masih @aji sama @iis. Kalau kita refresh, ini jadi @gmail.com. Terus di sini, ini cara ketiga ya buat mengupdate data di MySQL atau MariaDB. Ini kita bisa pakai cache. Jadi gimana nih? Kita coba aja langsung. Kita ke query. Ini yang belum berubah itu 1 sama 2 ya. Kayak gini aja. Update. Nama tabelnya tuh pelanggan. Terus kita set email. Di set emailnya kita kasih cache. Cache-nya kita masukin when ID sama dengan 1 sama 2 kan ya tadi itu. 1 kita pakai then 1 itu siapa ya? Adi ya. adi@gmail.com kayak gitu. Terus ini when ID-nya versi when ID-nya 2 tuh siapa ya? Ida. Emailnya kita ganti Ida kayak gini. Terus kita kasih else email kayak gini aja. Terus kita end where ID in 1 sama 2 kayak gini ya kayaknya. Kita coba dulu. Ini udah hijau nih, udah keganti harusnya. Kalau kita lihat di sini, ini masih @adi sama @ida. Kita browse lagi, kita refresh maksudnya. Ini udah keubah jadi @gmail.com. Jadi yang ini kita tadi ganti pakai cara yang pertama. Yang satu ini, yang 2 ini kita ganti pakai cara yang kedua. Yang ini, yang 2 paling atas ini kita ganti pakai cara yang ketiga. Jadi kayak gitu untuk mengupdate data menggunakan perintah update di MySQL atau di MariaDB. Di perintah selanjutnya kita ada delete. Ini menghapus data. Jadi kita hapus yang mana nih? Kita hapus 2 apa 3 gitu ya. Kita open lagi query box-nya. Di sini kita akan menghapus data yang ID-nya sama dengan 1. Jadi kita tinggal kayak gini aja. Delete from. Kita masukin nama tabelnya pelanggan. Kita kasih kondisi where ID sama dengan 1 ya tadi itu. Kayak gini. Yang ID-nya 1 itu yang ID ini. Kalau ini kita enter, ini ada pop up karena kita mau menghapusnya ya. Kita oke aja. Terus kita refresh yang di sini. Si data dengan ID 1 itu udah kehapus. Karena ya barusan kita hapus ya. Terus ini apa lagi nih? Hapus semua. Kalau buat hapus semua tinggal kayak gini nih katanya. Delete from customer. Delete from custom. Nama table kita pelanggan ya. Kayak gini. Ini masih ada 4. Kalau ini kita eksekusi. Terus di sini kita refresh. Si datanya harusnya hilang semua. Yang komen ini
ini beda sama truncat ya. Kalau truncat itu kalau ID-nya auto increment, si perhitungan ID-nya otomatis ke reset lagi. Kalau kita pakai ini, si perhitungan ID-nya yang auto increment tadi itu nggak ke reset. Jadi kalau kita coba tambahin data lagi, si ID yang auto increment ini otomatis itu berapa data ya? 5 ya. Berarti kalau kita coba tambahin data lagi, ini otomatis mulainya dari 6. Kita coba deh ya. Kita insert into pelanggan. Ini kita masukin nama sama email. Values-nya kita masukin apa ya? Ucup gitu. Pakai F, ucup. Kayak gini, kita tutup. Kalau ini kita enter, harusnya ID-nya itu 6 ya. Kalau kita enter, oh, kenapa nih? Oh, ini kurang ini ya. Kurang tanda apa nih? Tanda petik ya, tanda petik 1. Kita enter. Ini udah hijau. Kalau kita refresh di sini, ini si ID-nya mulainya dari 6. Kalau kita coba dulu deh ya, truncat. Gimana sih cara pakai truncat? Lupa lagi. Truncat table from pelanggan. Kayak gini, kita enter. Oh, nggak pakai from ya? Kenapa pakai from? Kayak gini, ini harusnya kehapus lagi ya. Kita refresh, ini udah kosong. Kalau kita tambahin lagi, kita insert into pelanggan, nama, email, values, kita masukin ucup lagi. Salah aja lah. Kayak gini. Ini ID-nya harusnya mulainya dari 1 lagi. Kita enter. Kita refresh. Si ID-nya munculnya dari 1 lagi. Jadi itu untuk perbedaan truncat sama apa nih tadi itu? Sama delete from customer. Jadi kalau yang ini si ID auto increment-nya nggak direset. Kalau yang truncat yang ini, si ID yang auto increment-nya itu ke reset dari 1 lagi. Kayak gini. Jadi udah harusnya kayak gitu aja untuk video kali ini. Kita udah mempraktekkan insert, update, sama delete. Dan kita udah tahu juga apa bedanya delete from table sama truncat. Jadi udah harusnya kayak gitu aja untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton video ini sampai beres. Sampai jumpa di video selanjutnya.